Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat wisata, kali ini kita akan berkunjung ke Masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan salah satu destinasi utama, baik itu para jamaah haji maupun umroh. Mengapa Masjid Quba ini juga salah satu destinasi? Karena dilihat dari nilai sejarah dan ibadahnya. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini pula pertama kali dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Perlu diketahui bahwa ketika masjid ini dibangun dulu, itu letaknya sekitar 6 km di pinggiran kota atau di pinggiran bagian selatan kota Yasrib. Yasrib itu sekarang menjadi Madinah dan terletak di desa Quba. Saat itu Madinah belum diperluas sampai dengan di desa ini. Sahabat wisata, ketika kita menuju ke Masjid Quba ini, kita akan berjalan dari pelataran parkiran bus. Itu berjalan sekitar 10 menit dari parkiran bis menuju ke Masjid Quba ini. Para sahabat wisata, sholat di Masjid Quba ini fadilahnya sangat besar. Mengutip dari hadis dari Ibnu Majah, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba dan ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Masjid Quba juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa. Dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai dengan 110. Surah At-Taubah ayat 108. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama
adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayo masuk di dalam, ayo. Silakan. Ayo silakan Ibu ya, boleh langsung dicoba korbannya, silakan. Ayo. Masuk lagi ada di sini, silakan. Mari, Ayo Rasul. Tahu apa? Silakan Ajo Rasul, Ajo Madinah. Ayo silakan, langsung masuk, langsung dicoba, silakan. Ayo Ibu, jual Madinahnya, kurban Nabi. Nabinya sebelah sini, ayo. Satu kilo 25 rial, 2 kilo 40 rial, 2 kilo 40 rial. 1 kilo 35 rial, 2 kilo 60 rial. 2 kilo 60 rial, 10 lagi kurang. Ini 1 kilo 25 rial, 2 kilo 40 rial. Hadapnya sini, ya, biar dapat gunung pemanah, masjid, kemudian pemakaman dan juga masjidnya. Yang di kota. Silakan Bapak Ibu buat barisan dari Merdeka Mbak. Nah, yang laki-laki bisa pun nggak kelihatan, nah, bisa gitu tuh, jongkok. Yang depannya jongkok. Ya, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam amanahkan kepada mereka untuk tidak turun apapun yang terjadi. Ya, mau kalah mau menang,
yang pemanah tetap di atas, ya. Ketika peperangan tersebut kaum muslimin mengungguli pasukan kaum musyrikin yang banyak tersebut. Karena apa? Karena pemanah yang di atas tersebut selalu bisa menangani para pasukan kaum musyrikin, ya. Hingga kaum musyrikin itu merasa kewalahan untuk melawan kaum muslimin, akhirnya mereka kabur karena tidak ada harapan menang lagi, sehingga mereka yang membawa harta banyak mereka tinggalkan, ya. Mereka tinggalkan di bawah, lantas kaum muslimin yang bertugas untuk mengambil harta rampasan ghanimah itu mereka kewalahan, ya, karena saking banyaknya harta rampasan yang bisa mereka peroleh yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tadi, ya. Melihat kaum muslimin yang mengumpulkan harta tersebut kewalahan, para pemanah yang di atas itu merasa iba, ya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menolong turun ke bawah. Sedangkan kata pimpinannya yaitu Abdullah bin Jubair agar tidak turun sebagaimana yang diamanahkan oleh Rasulullah, ya. Tapi tetap mereka turun, yang tersisa hanya 6 orang di atas bukit pemanah tadi. Melihat kesempatan tersebut, ya, panglima perang Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu melihat celah, ya, bahwasanya kaum muslimin bisa dilawan balik. Akhirnya Khalid bin Walid memutari bukit Uhud, kemudian menyerang para pemanah yang ada di atas tadi. Akhirnya ke-6-6-nya meninggal, termasuk Abdullah bin Jubair, ya, ke-6-6-nya meninggal. Lantas kaum muslimin kembali ditekan oleh kaum musyrikin yang jumlahnya itu sangat banyak, ya. Maka terjadilah peperangan yang sangat luar biasa pada saat itu. Bahkan Rasulullah SAW pada saat itu walaupun beliau memakai jirah, pakai penutup kepala, bahkan beliau masih terkena, ya, terkena tombak. Kemudian rantai yang menutupi wajah beliau itu sampai menembus ke pipi beliau, sampai sobek. Bahkan gigi beliau ada yang tanggal karena peperangan pada saat Uhud tersebut, ya. Melihat hal tersebut, para sahabat, ya, Umar dan yang lainnya dan Ali itu menarik Rasulullah menuju ke atas gunung Uhud tersebut. Yang bisa Bapak lihat di sana ada tulisan Allah. Nah, di situ adalah tempat di mana Rasulullah diamankan oleh para sahabat. Ya, karena apa? Karena Rasulullah tidak boleh mati pada saat itu, ya. Namun, jadi pada saat perang tersebut, Bapak Ibu semuanya, setiap aliansi atau setiap kubu, ya, itu akan dinyatakan kalah jika panjinya itu jatuh. Nah, panji ini panji bendera seperti yang dipegang oleh Pak Yasin, ya. Jadi panji kaum muslimin itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu memegang panji tersebut, ya, agar tidak jatuh. Kalau jatuh maka akan kalah, ya. Walaupun pasukannya masih banyak, kalau jatuh itu maka kalah. Cas ya? Cas besok. না orang matu sini.
makanya kita harus biar lebih cinta lagi, lebih mengenal lagi dengan Islam. Baik, Bapak Ibu semuanya, bisa kita lihat di sebelah kiri ini apa? Masjid apa? Masjid Nabawi ya. Nah, dulu kota Madinah atau Yasrib itu letaknya sekitar tempat tinggalnya para penduduk kota Madinah di zaman dulu, atau namanya apa? Yasrib. Apa mananya Yasrib? Tempat menyebarnya penyakit. Gabung tak nur ye Di foto sini bareng. juga terdapat banyak sekali rumah para penduduk dari Madinah. Tak nur foto bareng dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rumah Nabi itu berada di sana. Bapak Ibu kalau tahu Kubah Hijau, tahu ya? Pernah lihat Kubah Hijau? Nah, di Kubah Hijau nanti kita akan lewat. Di sana adalah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan ceritakan kisah dari tempat yang sekarang berada di belakang Bapak Ibu semuanya. Nah, yang sedang disenderin. Iya. Ini apa sih? Kok ada ditutup seperti ini? Kemudian di dalamnya masih ada tanam-tanaman, tanah dan sebagainya. Di tengah-tengah apa? Hotel-hotel, betonisasi, kemudian semen dan lain sebagainya. Tetapi di sini masih dijaga di pugarannya tetap asri sebagaimana di awal. Ini baru-baru saja bulan Oktober kemarin akhir. Ya, ditutup seperti ini, akan ada renovasi dan lain sebagainya. Nah, tempat ini merupakan namanya Saqifah Bani Sa'idah. Apa? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, yang mana merupakan Saqifah itu maknanya pendopo. Ya, pendopo atau tempat kumpulnya para pemuka atau tokoh dari suatu kabilah. Nah, Saqifah ini ya milik Bani Sa'idah, ya, yaitu penduduk kota Madinah pada saat itu. Nah, ceritanya di sini adalah merupakan tempat dibaiatnya khalifah pertama siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ceritanya adalah ketika Nabi Muhammad dan para kaum muslimin itu telah melaksanakan haji wada, haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah, ya, haji pertama dan terakhir oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. Tidak lama setelah itu Rasulullah mengalami demam yang sangat tinggi, sakit ya, hampir 13 hari, berarti sekitar 2 minggu Rasulullah mengalami sakit. Nah, setelah sakit tersebut Rasulullah merasakan bahwasanya Rasulullah tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Akhirnya Rasulullah tutup usia berada di pangkuannya siapa? Istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau meninggal di kamar Sayyidah Aisyah dan dikuburkan di sana. Nah, Bapak Ibu semuanya, Nabi itu awalnya diperselisihkan akan dikuburkan di mana. Kemudian lantas sahabat Abu Bakar pernah mendengar bahwasanya Rasulullah berkata para nabi akan dikuburkan di mana beliau meninggal. Nah, makanya Rasulullah dikuburkan di mana beliau meninggal. Yang meninggalnya di kamar Sayyidah Aisyah, maka dikuburkannya juga di sana. Nah, meninggalnya Rasulullah SAW tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Sebelumnya pernah saya bilang bahwasanya terjadi pemurtadan. Orang-orang keluar dari Islam karena apa? Karena Rasulullah meninggal. Jangankan orang-orang yang memiliki keimanan yang setengah-setengah, sekelas Umar bin Khattab, ya, khalifah kedua, berkata apa? Sambil mengacungkan pedangnya, wahai orang-orang, siapa yang berkata bahwasanya Muhammad telah meninggal, maka akan aku bunuh, maka akan aku tebas. Ya, saking beliaunya apa? Beliau tidak percaya bahwasanya Rasulullah meninggal. Ya, Rasulullah itu hanya pergi sebagaimana Nabi Musa meninggalkan Bani Israel. Padahal Nabi Muhammad benar-benar telah wafat. Ya, lantas Abu Bakar mengingatkan, wahai Umar, ya, di dalam Al-Quran disebutkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablikumur rusul. Ya, wahai Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya utusan dan telah berlalu utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka kata Umar sesungguhnya seakan-akan ayat ini baru aku dengar. Padahal Umar, para sahabat itu kalau turun ayat mereka hafal dan amalkan. Tapi karena saking emosionalnya pada saat itu sahabat Umar, beliau seakan-akan baru dengar ayat ini. Nah, kemudian di samping berdukanya kaum muslimin pada saat itu, kaum Ansor. Masih ingat siapa kaum Ansor?
orang-orang Ahlul Madinah, ya, yang menyambut orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan pemimpin setelah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, para Ahlul Madinah, ya, suku kaum Aus dan Khazraj itu mengadakan perkumpulan di sini untuk apa? Untuk menunjuk satu orang, yaitu Sa'ad bin Ubadah, untuk menggantikan Rasulullah. Lantas sahabat Abu Bakar dan Umar mendengar, ya, kemudian beliau bertiga bersama sahabat itu datang ke sini, kemudian apa? Mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh kaum Ansor tersebut. Maka mereka berkata bahwasanya kami akan menunjuk pemimpin dari kaum kami atau dari kaum Ansor, ya. Apa kata mereka? Minna amirun wa minkum amirun. Dari kalian, dari kaum Muhajirin ada pemimpin, dari kami juga ada pemimpin. Kata sahabat Abu Bakar apa? Minna amirun wa minkum wuzara. Dari kami pemimpin dan dari kalian adalah para menteri-menteri. Nah, jadi pemimpin itu akan ditentukan dari kaum Muhajirin. Karena apa? Kaum Muhajirin itu membersamai Rasul dari sejak apa? Sejak tidak memiliki kekuatan sampai memiliki kuat di tanah Madinah ini. Ya. Kemudian sahabat Ansor juga merasa bahwasanya mereka berjasa karena mereka apa? Bisa memperkuat pertahanan kekuatan kaum muslimin. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat Umar hanya mencetak Al-Quran yang berbahasa Arab saja, ya. Ada sekitar 40 bahasa yang dicetak di sana. Di antaranya adalah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu sedang duduk di Masjid Nabawi,
Itu biasanya di rak-raknya itu terdapat apa? Terdapat buku Al-Quran dan tafsir atau Al-Quran dan terjemah. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa lagi minum yang manis kan. Oh, Banjarnegara. Dari mana, Mbak? Bantar. Halo, assalamualaikum. Indonesia. Indonesia.